Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyadi. Pagi kali ini, sahabat, saya ingin sharing ya, santai, bagaimana cara menjadi trader yang handal. Ya, namun seperti biasanya sebelum saya ulas, selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah, bagi sahabat trader yang ingin diskusi dan menanyakan grup dan juga live chat saya, silahkan add WA saya di description ya. Pagi kali ini saya ingin bincang santai bagaimana cara menjadi trader yang handal, tentunya secara psikologis juga ya. Jadi apalah artinya jika kita trading lama-lama tapi tidak ada hasilnya. Lantas bagaimana caranya agar kita ini bisa jadi trader yang handal? Nah, menjadi seorang trader yang handal dan menghasilkan banyak uang tentunya merupakan idaman bagi setiap trader. Apa artinya jika trading bersusah payah tapi tidak ada profitnya? Untuk itulah tentunya dibutuhkan kerja keras dan fokus menjadi trader agar pencapaian trader itu menjadi sukses. Tentunya semuanya itu butuh waktu. Bagaimanakah menjadi seorang trader yang handal ya? Pada kesempatan pagi kali ini akan membahasnya untuk teman-teman sahabat trader semua ya. Jadi seperti hidup yang layak, makan yang enak, tentunya tidur yang nyenyak, dan bisa beli apapun tanpa harus memikirkan berapa harganya. Semua akan mudah didapatkan sesuai apa yang tentunya trader inginkan atau kita inginkan ya. Anda akan seperti ya superstar ya, tapi kalau kita ngomong superstar juga, at least kita bisa mau beli apa aja, kita bisa membelinya. Jika Anda mampu menciptakan apapun sesuai dengan apa yang Anda butuhkan, tentunya ini sangat luar biasa ya. Tidak ada orang yang hari ini miskin, lalu tiba-tiba keesokannya jadi trader sukses, lalu kaya. Tentunya tidak seperti itu. Karena jujur aja mendapat semua itu bisa saja terjadi kalau memang mendapatkan lotre atau menang di kasino, itu sih mungkin saja. Tapi pada umumnya trader tidak seberuntung itu tentunya. Untuk mencapai kesuksesan menjadi trader yang profesional dan handal harus terus-menerus melatih tentunya kemampuannya, melakukan trading di market, melatih psikologinya, melatih kemauannya untuk menjadi tentunya lebih baik. Bekerja sedikit lebih keras mungkin ya, bekerja sedikit lebih baik, mencoba sesuatu yang baru untuk menjadikan kita ya lebih sukses dalam mungkin bertransaksi di pasar uang atau trading forex ya. Untuk lebih jelasnya Anda bisa menerapkan mungkin ada 7 cara menjadi trader yang handal seperti berikut ini ya. Yang pertama, ini penting ya, kenali diri Anda. Tentukan batas toleransi risiko Anda dengan hati-hati. Ini hampir seluruh konten video di Naked Trader 21 ini menyarankan untuk Anda lebih berhati-hati dan menerapkan manajemen risiko tentunya. Ini penting sekali. Pahami seberapa besar persediaan pundi-pundi Anda tentunya begitu ya. Dan seberapa besar jumlah yang Anda tetapkan sebagai batasan risiko maksimum. Ini penting ya. Sedangkan untuk menetapkan target keuntungan ya, dalam trading, trader profesional atau yang handal ini juga perlu mengenali pasar dan memahami bahwa dalam pasar ini Anda bukan siapa-siapa tentunya. Ingat bahwa transaksi perdagangan forex ya, ini di dunia udah mencapai 6,2 triliun US dollar. Ini bukan main-main. Suatu hal sangat luar biasa. Makanya sebenarnya kalau kita menyadari ini,
kita ini bukan siapa-siapa gitu. Kemudian yang kedua ya, yang kedua ini adalah lakukan apa yang Anda mengerti. Ini penting juga. Jangan buka posisi jika Anda tidak memahami kira-kira kemana harga akan bergerak. Intinya jangan ngawur gitu. Juga jangan coba-coba menerapkan sistem yang katanya menguntungkan. Nah ini saya menekankan jangan sampai itu Anda lakukan. Tetapi sebenarnya tidak Anda pahami gitu. Aturan ini nampaknya mungkin sederhana ya. Tetapi kegagalan untuk mematuhi prinsip ini telah membawa malapetaka bagi banyak trader. Jika Anda tidak yakin, maka jangan lakukan. Itu adalah mendingan kita santai, rileks, berhenti barang 1-2 hari. Itu lebih baik. Ketidakyakinan ya, ini muncul ya karena Anda belum mempunyai metode yang benar-benar Anda percaya. Ini memang Anda harus mencari sehingga Anda benar-benar percaya akan metode yang Anda jalani. Supaya bisa menemukan metode trading yang Anda percaya, tentunya cobalah untuk bertrading di akun demo atau virtual. Tentunya sahabat trader, virtual account ini akan sangat berbeda dengan real account. Kadang-kadang kita menganggap virtual account atau demo account ini suatu hal yang main-main. Tetapi sebenarnya kalau Anda terapkan seolah-olah demo account ini adalah benar-benar uang Anda, sebenarnya seharusnya seperti itu, ya. Jadi terlebih dahulu memang Anda harus menerapkan dan mencoba di virtual account. Hindari masuk pasar secara gambling atau spekulasi atau mungkin untung-untungan. Nah, usahakan untuk selalu mengacu pada metode trading yang benar-benar Anda pahami dan juga Anda yakini. Ini yang nomor 2. Kemudian ini penting nomor 3, ini adalah trader yang profesional atau handal itu mempunyai kemampuan menahan emosi ya, keserakahan ya, terus mungkin juga euforia, kegembiraan, ketakutan, panik. Seharusnya tidak masuk dalam perhitungan trader dan emosi yang berlebihan ini bisa mengakibatkan kerugian besar-besaran. Disinilah seorang trader harus mampu menghindari emosi negatif pada dirinya. Nah, pengendalian emosi ini, sahabat trader, ini memang sangat penting sekali karena semua dari hal trading, kuncinya adalah psikologis atau mengendalikan emosi. Ini sangat penting sekali. Misalkan secara default emosi ya Anda berpikir tidak ingin loss. Memang di dalam siapapun juga seorang trader itu semua trader pasti tidak ingin loss atau takut kehilangan uang, jujurnya seperti itu. Nah, ubahlah emosi takut loss tersebut menjadi takut bisa mengendalikan emosi ketika loss. Ya, paham ya mengenai hal ini. Jadi sebenarnya itu jauh lebih penting ya kalau Anda bisa mengendalikan emosi. Pada intinya seperti itu. Kemudian pengendali harga di pasar forex itu bukanlah Anda. Ya. Oleh karena itu usahakan supaya tidak berbangga diri atau euforia secara berlebihan setelah mendapatkan kemenangan. Ini kadang-kadang memang cukup mengganggu. Kadang-kadang kalau saat kita ini profit begitu senang sekali, kadang-kadang kita bisa overtrade karena overconfident. Nah, ini juga salah satu hal yang membuat Anda atau kita ini hancur sebagai trader. Anda harus tetap bisa mengendalikan emosi dan bersikap rasional. Ya, harus bersikap rasional pada setiap transaksi yang Anda lakukan. Jangan mudah terjebak dengan rasa ingin balas dendam ketika loss. Nah, kalau tadi saat profit kita ini juga euforia dan akhirnya overtrade ya, semacam itu. Kemudian yang jadi penting lagi bahwa kadang kita ini tidak bisa terima saat kita ini mengalami kerugian, rasa dendam, ingin membalas dendam agar kerugian ini cepat bisa dikembalikan, intinya seperti itu. Nah, kadang-kadang saya pun sebagai manusia juga tidak lepas dari
rasa dendam ini. Tapi kadang-kadang saya harus cepat ingat bahwa ini adalah hal yang salah, yang tidak bisa saya lakukan. Atau misalkan seperti tadi saya cerita, ingin menambah lot ya saat mendapatkan profit. Ini juga hal yang tidak disarankan. Tetap dalam kondisi standar apa yang kita lakukan. Jadi orang bilang stay cool ya, artinya tenang, tidak usah kita bergembira saat kita profit juga. Inilah poin penting untuk bisa jadi trader yang profesional atau handal, yaitu pengendalian diri ya. Pendekatan yang logis, yang tidak emosional merupakan tips forex trading terbaik yang diperlukan untuk menjalani karir sebagai seorang trader profesional atau seorang trader yang handal. Itu yang nomor 3, sahabat trader. Yang nomor 4 adalah pelajari pasar ya, pahami faktor-faktor baik itu fundamental, kemudian itu technical. Kesalahan kecil dalam memahami kedua faktor ini tidak akan mengakibatkan akun trading Anda bangkrut tentunya. Tetapi apabila Anda terus-menerus melakukan trading tanpa mendalami faktor fundamental dan technical, maka karir Anda sebagai trader sudah bisa dipastikan akan tamat dengan segera. Tentunya seperti itu. Ya. Terus kemudian jangan percaya pada promosi orang bahwa hanya dengan mengikuti suatu seminar atau membaca buku tertentu kadang-kadang maka bisa langsung menjadi trader yang handal atau menjadi orang sukses secara instan. Sahabat trader, perlu saya sampaikan di sini bahwa tidak ada yang instan. Baik Anda memilih profesi sebagai trader forex secara profesional, itu tidak ada yang instan. Memang dibutuhkan waktu untuk memantapkan semuanya ini agar Anda benar-benar bisa berjalan dengan baik. Nah, ketika Anda mungkin membaca promosi seperti itu, maka cernalah ya, pesan saya cernalah informasi tersebut. Dan tanyakan pada diri kita sendiri ya, apakah hal ini berguna bagi kita? Bila ya, akan saya lakukan, akan saya ikuti. Namun, tentunya bila tidak, maka jangan dipaksakan semua ini menjadi Anda sedikit lebih dekat pada kesuksesan. Nah, yang nomor 5, sahabat trader, adalah prioritaskan manajemen keuangan untuk meminimalisir kegagalan, kerugian menjadi sebuah masalah yang sering dialami trader pemula. Ya, mereka beranggapan bahwa penyebabnya adalah strategi dan analisis yang digunakan. Padahal pemicu dari kesalahan tersebut adalah money management yang tentunya tidak baik atau kurang baik. Money management ini saya menyebutnya adalah holy grail di dalam profesi seorang trader. Dengan adanya money management yang baik, maka trader akan terbiasa untuk disiplin dan bertanggung jawab dalam account tradingnya. Pada dasarnya trading punya resiko kerugian tak terhindarkan. Karena itu seorang trader harus paham cara mengelolanya, bukan menghindarinya, tentunya begitu. Setiap kerugian harus diakui dengan lapang dada. Pernah ada salah satu trader terkenal di dunia, kalau Anda salah, jangan Anda merasa bersalah dan menghakimi diri Anda. Ini penting juga. Jadi di dalam trading ini suatu hal yang biasa. Tentunya hadapi dengan tenang, ya. Bagi kita kerugian atau kekeliruan itu adalah hal yang biasa dan lumrah itu. Itulah sebenarnya rahasia mengapa banyak trader yang profesional handal mampu mempertahankan, istilahnya bisa mempertahankan eksistensinya, artinya bisa mendapatkan uang dari bisnis ini. Meski sudah menghadapi berbagai kerugian, ingat bahwa trader-trader sukses, saya baca biografinya, tidak ada satu orang pun trader yang sukses ini tidak pernah mengalami kerugian. Ya, banyak saya mengulas profil trader-trader sukses, semuanya pernah mengalami kegagalan. Dari kegagalan itu mereka akhirnya belajar. Mereka menganggap kegagalan itu wajar terjadi. Ya. Kemudian yang keenam, selalu saya sarankan ya ini teman-teman mulai yang baru ini, buatlah jurnal trading ya. Seorang trader yang handal atau
atau yang profesional tahu bagaimana mengkoreksi langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Ya, di sini artinya di sinilah seorang trader harus bisa membuat sebuah jurnal trading. Fungsinya dari jurnal trading ini tak lain adalah untuk tentunya melacak kesuksesan dan kegagalan yang dilakukan oleh kita di masa-masa lalu tentunya. Selain itu, jurnal trading juga bisa menjadi bahan evaluasi agar hasil trading kita bisa lebih positif tentunya di masa datang. Itu sebenarnya untuk membuat jurnal trading ini adalah cukup simpel sih. Sebenarnya itu catatan-catatan yang apa namanya yang tidak serumit apa yang kita bayangkan. Catatan kecil aja. Jadi catatan hari ini kita trading, alasannya apa, kenapa kita take profit, kenapa pasang take profit di sini. Seperti history, tetapi itu catatan dari Anda sendiri. Jadi semuanya bisa Anda tuliskan mulai dari entry, exit, tentunya dengan besaran profit berapa, loss berapa yang diperoleh. Sebenarnya seperti itu. Catatan aja. Bikin salah satu buku atau mungkin Anda bisa screenshot hasil transaksi tersebut, Anda bukukan dan Anda bisa belajari gitu ya. Terus kemudian mungkin indikator apa yang Anda pakai, terus juga tentunya perjalanan hari itu yang Anda harus tulis ya. Yang nomor 7 itu bisa memilih waktu yang tepat saat trading. Jadi banyak trader rela begadang semalaman untuk memantau grafik tentunya. Belum lagi jika Anda ada berita penting yang dirilis pada jam-jam tidur. Alhasil mereka rela duduk di depan monitor dan memelototi grafik berjam-jam mungkin lamanya ya. Ini kebanyakan trader seperti itu. Hal seperti itu sebenarnya tidak wajib dilakukan ya. Karena waktu trading sebetulnya bisa disesuaikan dengan kondisi trader masing-masing. Saya sendiri untuk entry point biasanya jam 2 waktu market Eropa buka, kemudian mungkin closing Amerika biasanya market bergejolak. Ya, di sana saya bisa close posisi atau mungkin enter baru. Dan setelah itu saya pasang stop loss-nya, sudah saya tinggal tidur seperti itu. Jadi itu yang membuat saya lebih rileks karena saya sudah mengetahui apa yang terjadi bila kejadian terjelek, terburuk itu terjadi pada saya. Salah satu cara bisa dengan menyesuaikan pair apa yang Anda tradingkan. Semisal Anda hendak trading di pair katakanlah pound sterling USD, maka waktu yang tepat trading adalah jam-jam Eropa. Kalau misalkan itu juga di market Amerika buka, disitulah sebenarnya momen-momen itu akan terjadi ya. Tentunya jika sudah memiliki jadwal tetap untuk melakukan trading, maka aktivitas ini tidak akan mengganggu kegiatan penting Anda. Seperti bekerja, mungkin Anda beribadah, bersantai, ya itu jelas lebih tertata rapi gitu ya. Baiklah sahabat trader, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi kali ini. Bagi sahabat trader yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan lonceng tentunya ya. Bila mana Anda menyukai topik-topik seputar bisnis, investasi, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.